Selamat sore, Tribuners. Sudah hadir di studio redaksi Pos Kupang, anak muda yang sangat kreatif. Kali ini diskusi kita tentang Hari Toleransi. Jadi sudah hadir di studio Pak Indra Wahyudi Erwin, GA SE MSC, Ketua DPD Lasmura NTT. Hadir pula Sekretaris DPD Lasmura NTT Arif Kurniawan. Selamat sore Pak Arif dan Pak Indra. Selamat sore. Tadi seperti dengan tema kita hari ini tentang toleransi. Sebagai anak muda mungkin, atau sebagai kita awali dengan kira-kira apa yang dilakukan oleh Lasmura untuk memperingati atau merayakan Hari Toleransi sedunia ini. Baik. Dalam rangka Tribuners, dalam rangka memperingati Hari Toleransi Internasional pada tanggal 16 November kemarin itu Laskar Muda Hanura NTT mengadakan kegiatan donor darah. Tentu saja hal ini tidak serta-merta tiba-tiba ide itu muncul. DPD Lasmura melihat kebutuhan darah di NTT ini sangat tinggi, sedangkan stok darah itu terbatas. Nah, bentuk kepedulian dari DPD Lasmura NTT adalah dengan menyelenggarakan kegiatan donor darah. Karena apa ya, darah ini kan sangat dibutuhkan, dan darah tidak memandang itu perbedaan agama, ras, suku di kita, tidak ada. Dibutuhkan di tubuh siapa saja yang membutuhkan. Jadi darah itu setidaknya melambangkan toleransi, ya? Toleransi. Artinya dari satu orang dia bisa membagikan darah ke tanpa memandang ras, suku, agama dan lain-lain. Kalau kita kembali ke Lasmura, mungkin banyak yang Tribuners, pemirsa yang lain mungkin belum tahu tentang, masih awam, baru dengar Lasmura. Mungkin Pak Sekretaris, Pak Bung Arif, saya panggil Bung Arif saja ya. Bung Arif bisa menjelaskan apa sampai terbentuknya Lasmura NTT. Ya. Terima kasih. Selamat sore Tribuners. Lasmura sendiri sebenarnya adalah ORSAP, organisasi sayap dari Partai Hanura, di mana kami berkomitmen bibit-bibit unggul dari NTT kalau bisa bergabung dengan kami untuk kami tempa, kami bina, kita sama-sama belajar untuk membesarkan Partai Hanura, untuk membesarkan NTT, untuk membesarkan bagaimana Indonesia. Itu. Lasmura sendiri mungkin sudah terbentuk dari 2 tahun lalu, hanya dengan berbagai macam dinamika yang terjadi. Kali ini baru muncul kembali dengan Pak Erwin sebagai ketua, saya sebagai sekretaris. Di sini Lasmura sedikit berbeda dengan ORSAP partai lain mungkin, karena kami tidak formal yang betul-betul seperti kalau orang tahu kan partai kan sedikit serius. Nah, kalau di sini kami bagaimana merangkul kaum milenial untuk sama-sama belajar dengan apa orang bilangnya, sersan mungkin, serius tapi santai. Ya. Sama dengan tema besar kita hari ini, ngobrol asik. Ngobrol asik. Hari Toleransi. Ya. Saya kembali ke Bung Erwin. Ya. Kenapa Lasmura tuh memilih Hari Toleransi sebagai momentum untuk memperkenalkan diri ke kalangan muda NTT? Ya. Ini memang Lasmura melihat bahwa isu-isu intoleransi sekarang ini semakin kuat keluar ke permukaan. Nah, ini bahwa toleransi ini memang penting, dibutuhkan sekarang. Bahwa hanya dengan toleransi mampu menjaga kelangsungan kehidupan yang ada di setiap komunitas yang ada di belahan bumi. Oleh karena itu memang
konflik itu kan tidak pernah berhenti, selalu muncul terus, selalu ada. Oleh karena itu Lasmura melihat ini sebagai dan ini merupakan bentuk kebudayaan dari Lasmura, sedangkan memang akhirnya mendorong toleransi ini menjadi ikon bagi kami juga ya. Oke, Bung Erin, berbicara toleransi ini kan sepertinya terus tergerus. Adanya sosial media ini kan terus menggerus toleransi kita. NTT tahun lalu masuk dalam daerah khususnya Kota Kupang itu masuk dalam salah satu kota yang dianggap toleransi. Bagaimana Lasmura melihat toleransi di NTT ini dalam skop yang lebih luas, lebih nasional? Artinya apakah toleransi di NTT ini sudah cukup kita bisa bangga dengan toleransi di NTT sehingga kita bisa mengkampanyekan toleransi di NTT bisa diaplikasikan atau diterapkan ke Lasmura yang lain di NTT di Indonesia? Ya. Saya pikir ya memang seperti itu, bahwa memang sekarang untuk masyarakat NTT sendiri merupakan masyarakat yang mempunyai toleransi yang sangat tinggi. Itu sudah tergambarkan, sehingga saya pikir dengan keadaannya Lasmura ini bisa menjadi agen toleransi, sehingga bisa menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lain. Karena itu tadi isu intoleransi ini sekarang sudah mencuat sangat tinggi sekali, sehingga ini memang sangat perlu bahwa toleransi ini perlu diserukan ke setiap daerah yang ada di Indonesia khususnya. Ya. Apakah ini dari unsur-unsur pimpinan dalam Lasmura NTT ini akan menjadikan kader-kader dalam Lasmura itu sebagai agen-agen toleransi juga? Ya, tentu seperti itu. Bagaimana caranya supaya para simpatisan ini, anggota atau kader-kader dari Lasmura ini bisa menjadi agen-agen toleransi di Nusa Tenggara Timur? Ya, baik. Bahwa NTT kan sudah sebagai contoh bahwa di NTT masyarakat yang dengan tingkat toleransi yang sangat tinggi. Dengan begitu kami para pimpinan di setiap Orsap di bawah kepemimpinannya Pak Oso sebagai ketum dari Partai Hanura dan di bawah kepemimpinannya Pak Muhammad Guntur sebagai ketumnya Laskar Muda Hanura, kami siap untuk berkomunikasi dengan pusat untuk ini bisa diserukan ke setiap pimpinan Lasmura, setiap pimpinan Hanura untuk terus menyerukan kepada kader-kadernya ke bawah di setiap provinsi. Kalau Lasmura sendiri itu ini kan tingkat provinsi ini, ya. Kayak Bung Erwin di tingkat provinsi ini. Ya. Apakah di tingkat kabupaten juga sudah ada Lasmura semua kabupaten ini? Ya. Kalau di NTT khususnya di 22 kabupaten kota sudah dapat, ya sudah ada semua. Memang terbentuk dari memang untuk membangun Orsap ini memang sangat tidak mudah lah membangun Orsap di setiap partai. Tetapi khususnya di Partai Hanura, Lasmura sudah terbentuk di 22 kabupaten kota. Pak Sekretaris Pak Bung Arif, berapa jumlah anggota Lasmura sekarang? Kalau untuk sekarang itu, kalau untuk DPD sendiri, itu sekitar hampir 60-an orang. Ya, itu yang tergabung karena kami sudah membentuk ada grupnya. Kalau untuk di kabupaten kota tuh minimal kami sekitar 10 sampai 15. Karena intinya KSB dulu, Ketua Sekretaris Bendahara. Terus bagaimana syarat kalau macam ada orang yang bersimpati dan ingin menjadi kader? Apakah ada perekrutan tahunan atau bagaimana mekanisme perekrutannya? Kalau untuk mekanismenya sendiri sebenarnya ini bebas, terbuka untuk siapa saja, terbuka untuk mau kaum muda, kaum tua pun kami bisa mengajak. Karena di sini kami semua belajar. Kaum tua itu kan bisa dibilang mereka adalah guru yang bisa membina kami bagaimana untuk kaum muda ini berkembang. Jadi siapapun bisa masuk dari golongan manapun, agama apapun. Setidaknya kalau kita berbicara mengenai toleransi, mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, tapi setidaknya kita bersaudara dalam kemanusiaan. Itu. Jadi Lasmura ini mempersatukan, bersatu dalam keberagaman.
kembali ke Pak Bung Arif. Uh, kita bicara tentang toleransi ini kan sekarang kan sosial media ini begitu luar biasa ya berkembang. Orang pakai sosial media ini artinya sampai-sampai tidak kontrol. Artinya penyebaran hoax, ujaran-ujaran kebencian itu kan dilakukan melalui sosial media. Dia tidak cara lain, dia pakai cara sosial media. Sampai-sampai dengan sampai terakhir ini kan ada artis GA itu kan sampai diisu mirip GA ini yang ada di sosial media juga, itu kan tidak bijak dalam penggunaan sosial media. Nah, bagaimana Pak Bung Erwin melihat bijaksana dan bijak dalam menggunakan sosial media untuk di kalangan dalam kaitan dengan toleransi? Maaf, ini Bung Arif, Bung Erwin. Ya, baik. Memang kalau bicara tentang sosial media ini kita agak ini ya, karena dalam menggunakan sosial media ini kan tanggung jawab masing-masing pribadi. Itu. Tanggung jawab masing-masing pribadi. Sehingga saya pikir kita tidak mampu menahan orang untuk dia menggunakan sosial media itu dengan baik atau ini. Saya pikir ketika karena ini merupakan tanggung jawab pribadi, kami sebagai orang muda tidak akan pernah menyerah untuk terus menyuruhkan kepada setiap kaum muda untuk menggunakan sosial media secara baik. Hanya itu saja yang bisa dilakukan. Karena setiap tindakan itu menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Artinya pintar menggunakan sosial media tapi bijaksana. Ya. Harus ada tanggung jawab. Dan menggunakan, jadi jangan sampai menyebar hoax, ujaran kebencian, berarti. Saya kembali ke Bung Arif. Kira-kira kedepannya mungkin Bung Arif atau Bung Erwin yang bisa menjelaskan. Kedepannya apa rencana kerja Lasmura untuk terkait dengan toleransi dan pengembangan kader ini untuk Lasmura? Ya, jadi kalau untuk pengembangan kader sendiri kami sama-sama belajar. Kami juga membina bagaimana kita dapat minimal kalau orang muda itu kan rata-rata takut berstatement, takut mungkin malu akan berbicara depan khalayak ramai. Nah, di sini kami belajar sama-sama bagaimana untuk berbicara, berani berbicara dalam setiap diskusi rapat yang kami adakan. Itu merupakan salah satu modal dasar. Kita di sini belajar bagaimana berbicara, menyampaikan pendapat, itu yang utama. Terus kalau untuk program kerja sendiri, mungkin kami lebih kepada sosial dan ekonomi kerakyatan. Jadi mungkin kami akan menyentuh UMKM, pertanian, pokoknya yang betul-betul kalangan menengah ke bawah. Itu yang kami mau jalankan di NTT seperti itu. Dari Lasmura, kalau saya ambil tarik dari penjelasan Bung Erwin itu, Bung Arif itu, Lasmura itu mulai bukan selain pendidikan politik di lingkungan itu, tapi juga pendidikan pengembangan ekonomi. Setidaknya untuk kader dulu. Ya, atau kalau sudah berani keluar dari semua ini kan tergantung bagaimana kita berkreasi untuk mengembangkan masyarakat secara umum, khususnya kita mungkin kader. Di sini juga kita banyak teman-teman yang tergabung dalam Lasmura ini punya potensi-potensi yang luar biasa. Banyak yang bisa dibilang mereka itu orang-orang yang punya keahlian di bidang-bidang pertanian, di bidang perkebunan, perikanan. Itu banyak, sangat banyak tergabung di dalam Lasmura ini. Jadi mungkin di situ kita bisa saling berkonsolidasi bagaimana Lasmura ini ke depannya bukan hanya sebagai orsap yang berbicara semuanya hanya mengenai politik, tapi bagaimana berbicara mengenai kesejahteraan, ekonomi masyarakat, itu yang utama. Mungkin itu sih. Ini saya tambahkan sedikit. Ya. Saya pikir apa yang dijelaskan oleh Bung Arif sudah cukup ini bagus.
Dan yang perlu kita pahami bahwa orang muda itu sebagai generasi penerus bangsa. Ya. Oleh karena itu kita jangan habiskan waktu kita dengan hal yang tidak berguna. Mari bersama-sama Lasmura masuk ke badan sistem, kita melakukan pembicaraan politik, kita belajar untuk belajar untuk bisa bersosial di masyarakat. Ya. Hanya dengan politik mampu merubah segalanya. Hanya dengan politik mampu merubah wajah Kota Kupang. Hanya dengan politik mampu merubah wajah provinsi. Hanya dengan politik mampu merubah Indonesia lebih baik ke depan. Oleh karena itu orang muda jangan habiskan waktu dengan main Facebook, main Instagram, sehingga tidak terbawa dengan suasana dan isu-isu intoleran yang ada sekarang. Jadi Habiskan waktu dengan apa? diskusi-diskusi. Diskusi-diskusi publik. Habiskan waktu dengan bertemu banyak orang sehingga muncul ide-ide brilian untuk membangun pribadi, membangun bangsa. Tapi kalau omong tentang IG, kita omong tentang anak muda NTT ini kan sebenarnya tidak kalah sih dengan kita di dunia seni. Kita sudah punya beberapa anak-anak muda yang sudah bercahaya, sudah berkilau, sudah menjadi bintang di tingkat nasional. Tapi di sisi lain masih banyak juga anak muda kita yang masih terlalu, artinya butuh bimbingan lagi untuk mereka berkembang. Bagaimana kira-kira supaya anak muda ini mau, artinya muncul rasa percaya diri untuk bangkit, untuk maju? Mungkin Pak Erwin bisa menjelaskan. Ya, saya pikir kalau anak muda mau bangkit itu, yang pertama itu harus ada kesadaran. Itu kesadaran itu hal yang paling utama untuk membangun diri. Itu paling poin. Berikutnya pendidikan. Pendidikan sangat penting, sangat penting. Kemampuan mengolah sesuatu itu di kepala itu ya akan dibangun oleh pendidikan. Memang dalam kitab, saya dulu mengambil sekolah cukup lama, kuliah cukup lama, tetapi banyak hal yang saya dapat di situ. Dari dunia pendidikan itu sangat penting untuk membangun keahlian dari pribadi masing-masing. Saya pikir itu. Oke. Nah, sekarang kita masih omong tentang anak muda kita, karena ini kebetulan Pak Bung Erwin dengan Bung Arif ini kan anak muda juga. Iya. Anak muda, orientasi belajar kita ini kan belum sampai pada tingkat untuk bagaimana menjadi wirausaha. Tadi Bung Arif sudah menjelaskan tentang UMKM. Nah, itu secara, kalau kira-kira dari Lasmura bisa tidak untuk lebih mengarahkan anak-anak ini, anak muda ini, selain politik untuk UMKM ini? Kira-kira bagaimana caranya supaya anak-anak muda ini berani, percaya diri lah untuk berwirausaha gitu? Mungkin Saya, Bung Erwin bisa jelaskan. Bu Arif. Saya mungkin. Boleh. Ya. Kalau untuk pembinaan UMKM, kebetulan saya juga dulu itu bergelut di bidang ini. Nah, saya juga dulu, kami pernah membuat event melibatkan 14 negara tetangga. Di situ hampir semua peserta itu anak muda. Dan menurut saya pemuda-pemudi NTT sekarang ini begitu luar biasa dengan kreativitas mereka. Nah, di sini kemarin kami sempat membahas juga dengan beberapa pengurus DPD Lasmura. Memang kami merencanakan setiap DPC nanti 22 kabupaten kota ini memiliki minimal satu UMKM binaan, yaitu dari kader sendiri, di mana kita bina terus nanti kita bawa untuk mereka itu tampil mungkin di skala provinsi, karena kami rencananya mau berkumpul semua di sini skala provinsi dan akan kami bawa ke kancah nasional dan internasional. Itu yang program kami. Dan kebetulan di NTT sendiri kan banyak kayak BLK, kayak gitu kan banyak tempat pelatihan. Di sini juga penggunaan CSR dari BUMN, perusahaan swasta, itu kan juga hampir 40-50% kan untuk pengembangan UMKM. Jadi saya yakin kalau UMKM itu bisa membantu pemuda-pemudi NTT untuk bisa lebih maju lagi. Jadi
Lasmura juga siap untuk menghasilkan pengusaha-pengusaha ya, Ya. pengusaha muda di NTT. Ya. Jadi mereka jangan berpikir jadi pegawai negeri lagi. Ya. Ya. Jadi berpikir. Karena mungkin kebiasaan kita di NTT, setiap kita habis kuliah atau kita bersekolah tuh, target prioritas ketika kita bekerja adalah ASN, PNS. Nah, kita harus merubah pola itu. Saya latar belakang semua keluarga saya PNS. Saya sendiri yang memilih untuk berswasta, mencoba ya. Kita memang sulit. Ketika kita memutuskan untuk berswasta itu kita sulit. Kita berwirausaha. Tapi ketika kita mendapatkan tempat, di situ kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan mungkin hari ini saya bisa duduk di sini ya, mungkin salah satu efek itu. Mungkin kalau orang tua bilang angkat jalan itu angkat kepala. Angkat kepala. Jadi tidak minder lagi ya dengan profesi kita. Saya kembali ke Bung Erwin. Iya. Kita kembali ke tema tentang toleransi ini. Kita kalau bicara toleransi, itu kan kalau lebih banyak ke unsur agamanya. Bagaimana Pak Erwin melihat, Bung Erwin melihat tentang saling mendukung antar anak muda dalam perayaan hari-hari besar beragama di NTT. Kalau kita lihat ini kan seperti kalau Natal itu kan anak-anak muda dari Banser itu kan sering ikut mengamankan gereja, dan juga sebaliknya anak-anak muda dari pemuda Kristen, pemuda Gemit kan itu yang juga sering ikut membantu polisi menjaga di masjid. Nah, bagaimana ini kedepannya? Ini anak kan mungkin sekarang ke depan bisa hilang juga ini. Bagaimana membina ini supaya ini kedepannya semakin kuat toleransi itu dari anak muda dulu. Anak orang tua ini kan sudah lambat mereka punya zaman. Anak muda ini kan yang biasa yang bergejolak ini juga di level anak muda ya. Bagaimana Bung Erwin melihat ini? Oke, baik. Memang kalau yang jadi persoalannya ketika toleransi itu kita bawa ke arah agama, toleransi beragama. Sedangkan agama itu sudah final sebenarnya. Agama itu sudah datang dengan dokumen sucinya. Jadi sebenarnya di agama itu tidak ada toleransi lagi sebenarnya. Karena sudah diajarkan, di dalam agama itu sudah diajarkan. Di setiap agama sudah diajarkan untuk saling menghormati, menghargai dengan dokumen sucinya. Sedangkan kalau bicara tentang toleransi di zaman demokrasi ini, kita berbicara tentang bagaimana menghormati, menghargai pendapat orang lain, pandangan orang lain. Nah itu yang sangat penting. Ketika kita mampu menghormati pendapat orang lain, ketika kita mampu menghargai pendapat orang lain, di situ kita bisa menjaga toleransi. Dan toleransi digunakan untuk itu sebenarnya. Oleh karena itu, untuk kaum muda, mungkin ada beberapa tips ya. Yang pertama tuh kita harus perbanyak pergaulan. Harus dengan kita banyak bergaul, banyak teman, mungkin kita semakin terbuka. Berikut kita harus membiasakan diri untuk tidak memotong pembicaraan orang lain. Itu sangat penting. Ya, ada diskusi-diskusi, coba kita dengarkan dulu sampai selesai, baru kita utarakan pendapat kita. Sehingga itu tadi menghindari konflik tadi, menghindari ketersinggungan. Itu saya pikir itu menjadi sangat penting. Tips supaya kaum muda tuh bisa tetap menjaga toleransi. Baik, Bung Erwin, Arif, kita para Tribuners silakan sampaikan pertanyaan ke narasumber kita terkait dengan toleransi dan Lasmura NTT. Nanti Bung Erwin dan Bung Arif akan menjelaskan tentang. Oh ya, sudah ada pertanyaan pertama dari Nona atau Ibu ini.
Sekar Anggraini. Oh, bukan bertanya. Apakah dalam suara? Oh ya, jadi boleh di-share atau tidak nih? Kiprah Lasnura Provinsi NTT, dan apakah dalam Lasnura ini juga dibekali dengan pembinaan gaya politik? Nah, jadi ini ada dari Nona Sekar Anggraini bertanya tentang kiprah Lasnura di NTT. Mungkin bisa diterangkan lagi, dan dalam Lasnura ini juga apakah dibekali dengan pembinaan gaya politik? Pembinaannya seperti apakah Lasnura ini juga, mungkin maksudnya apakah ada pembinaan di Lasnura ini untuk menyiapkan kader-kadernya untuk lebih maju lagi, misalnya katakanlah jadi anggota dewan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Bung Erwin. Baik. Lasmura sendiri ini buat Tribunus Maria Sekar Anggraini. Jadi Lasmura ini sendiri merupakan merupakan organisasi sayap dari Partai Hanura. Oleh karena itu tentu saja pembina kami yaitu Ketua DPD Partai Hanura sebagai Ketua DPD Partai Hanura di NTT tentu saja akan mengarahkan kami dalam pergerakan-pergerakan di bawah untuk pergerakan Partai Hanura ke depan. Dan tentu dalam instruksi dari Ketua Umum kami sendiri agar setiap daerah pemilihan itu terwakilkan setiap anggota Lasmura, setiap dapil ada anggota yang mewakili, sehingga ada keterwakilan anak muda di kancah politik, khususnya di NTT. Seperti itu. Oke, Saudara Maria mungkin bisa paham ya penjelasan dari Bung Erwin. Mungkin kita lanjut lagi pertanyaan kita. Mungkin saya agak flashback ke belakang dulu mengenai Partai Hanura. Partai Hanura namanya Pak Wiranto itu luar biasa. Saya satu orang yang bersimpati dengan Pak Wiranto. Tapi ketika Pak Wiranto itu sudah masuk dalam kabinet, dia melepas itu partai sedikit turun. Memang tidak sampai ini drop sekali, tapi dia agak turun. Apakah kedepannya Hanura ini bisa bangkit lagi berjaya lagi seperti awal-awal kemunculannya? Mungkin Bung Erwin bisa menjelaskan tentang Hanura. Apakah Lasmura ini bisa membangkitkan kembali Hanura? Ya. Baik, yang pertama sekali bahwa kami yakin di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dr. Usman Sabtaodang, Partai Hanura 2024 akan kembali ke Senayan. Sebenarnya kalau mau dilihat bahwa Partai Hanura sekarang pun mungkin keterwakilan kami di Senayan tidak ada, tetapi jumlah anggota DPR secara kancah nasional kami memiliki 800 anggota DPR lebih. Jika dibandingkan dengan misalnya partai P3, jumlah secara nasional kami masih lebih. Jadi Partai Hanura sendiri itu sebenarnya hanya kalahnya kami itu di keterwakilan di Senayan saja. Kemudian untuk di NTT secara jumlah itu kita 59 anggota DPR di seluruh provinsi NTT, seluruh kabupaten. Ya, jumlah seluruh anggota DPR di provinsi NTT 59 anggota DPR. Kami dengan PDP cuma beda satu angka totalnya. Jadi sebenarnya untuk di NTT pun Partai Hanura ini cukup partai yang patut diperhitungkan. Jadi secara fondasinya itu, Ya. sebenarnya Partai Hanura sangat kuat. Partai besar, ya sangat kuat. Hanya di atasnya yang. Ya. Jadi, Pada waktu itu Lasmura belum ada. Sekarang dengan kehadiran Lasmura, saya pikir untuk di NTT Partai Hanura akan patut diperhitungkan. Sebenarnya apakah Lasmura ini lahir untuk menopang kembali kejayaan Hanura? Ya, tentunya seperti itu. Bahwa Hanura sendiri sudah sangat besar. Hanura itu ibaratkan badan, ya, sudah mampu berjalan. Tapi dengan kehadirannya OSAP akan mampu menerbangkan Hanura
sampai ke titik puncak. Saya pikir seperti itu. Ya, harapan kami seperti itu. Tetapi saya pikir ini bukan harapan lagi. Dengan kekuatan yang kami siapkan sekarang ini, saya yakin bahwa Hanura akan kembali ke masa jayanya. Hanura tetap pada Pancasila ya, ideologi. Tetap Pancasila. Saya pikir Hanura ideologi bukan Pancasila. Dasar negaranya Pancasila. Ideologi. Ya. Tidak ideologi yang lain. Bukan ideologi. Ideologi itu kan sesuatu hal yang sudah ini komunis ideologi. Tapi kalau Pancasila merupakan dasar negara. Iya. Bukan alat nomor satu. Nomor satu. Tadi mungkin bisa dijelaskan. Oh, ini ada lagi pertanyaan satu lagi dari Just Flow. Just flow. Just Flow. Ini mungkin nama orang. Dia bertanya begini, apakah tahun depan ada rencana kegiatan untuk peringatan Hari Toleransi? Mungkin tahun ini Lasmura sudah mulai dengan donor darah. Darah artinya dalam filosofi menggunakan Hari Toleransi dengan donor darah itu untuk semua orang. Mungkin ini teman kita Jaspol bertanya, apakah tahun depan itu Lasmura akan merayakan lagi atau memperingati lagi Hari Toleransi ini dengan cara yang berbeda, yang lebih besar, atau bagaimana? Mungkin Pak Bung Arif bisa. Oke, mungkin untuk menjawab pertanyaan dari saudara Jasplo ya. Nah, untuk memperingati Hari Toleransi tahun depan itu pasti Lasmura akan buat lagi. Hanya kalau untuk donor darah ini kan mungkin akan menjadi agenda rutin kami. Jadi mungkin setiap 4 bulan atau 6 bulan, bahkan juga nanti mungkin berdepatan dengan ini, tapi pasti akan menambah banyak bumbu di situ. Karena tahun depan itu memang target kami Lasmura menjadi salah satu orsap terbesar yang ada di NTT. Kita ini kan partai. Kalau menurut saya partai itu kan, menurut pribadi, partai itu marketing. Jadi bagaimana kita mengajak, bagaimana kita merangkul kaum muda-mudi yang ada di NTT ini untuk, ayo, NTT itu bisa berubah karena politik. Hanya dengan politik. Kayak contoh mungkin teman-teman adik-adik mahasiswa kita kemarin banyak yang berdemo, yang bahkan sampai ada lempar-lemparan batu. Itu silakan sebenarnya. Itu merupakan bagian dari demokrasi. Tapi dengan kelakuan anarkis seperti itu kan tidak pantas kita lihat seperti itu. Dengan hadirnya Lasmura, ini pintu untuk adik-adik kita, adik-adik mahasiswa, untuk mari ayo kita sama-sama. Buat apa kita berdemo jemur-jemur panas di sana? Lasmura membuka diri, bergabung dengan kami, kita membangun komunikasi, berdiskusi. Kita punya perwakilan di Dewan. Mau di kabupaten, kota, provinsi, kita punya perwakilan. Suarakan lewat Lasmura, pasti dewan-dewan kita yang ada duduk di DPR, itu semua pasti akan mendengar itu. Daripada kita mesti ya panas-panasan. NTT menurut saya jangan sampai dicap pendemo nasi bungkus, tidak boleh. Jangan sampai itu terjadi di NTT. Pendemo nasi bungkus. Ya. Karena kami juga kebetulan kan kami juga berkuliah di Jawa, mencari ilmu di Jawa. Kami tahu persis keadaan di sana. Jangan sampai di sini terpengaruh dengan hal-hal yang mungkin kurang baik dengan adat istiadat kita di NTT. Mungkin lebih. Oh, ada pertanyaan baru lagi nih. Dari Okan Andri. Okan Andri bertanya, setelah kegiatan donor darah, apakah masih ada lagi kegiatan lain atau sampai di hanya donor darah sah? Makasih. Jadi dia bertanya begini. Jadi kemarin kan Lasmura sudah bikin donor darah. Apakah itu selesai? Apakah ada kegiatan lanjutannya lagi? Kalau donor darah itu kan kemarin kan tema besarnya itu kan Hari Toleransi.
apakah setelah itu Lasmura tidak melakukan kegiatan lain lagi sampai dengan tahun depan misalnya? Mungkin Pak Erwin, Bung Erwin bisa menjelaskan. Ya. Jadi strategi Dari Okan Andri. Okan Andri. Baik, Okan Andri. Kedepannya tentu Lasmura akan terus membuat kegiatan-kegiatan yang positif, yang bisa berguna bagi masyarakat NTT, bisa berguna bagi kaum muda yang ada di NTT khususnya. Mungkin dalam waktu beberapa bulan ke depan kita akan buat sunatan massal. Kita ada rencana seperti itu. Sunatan massal. Ya, sunatan massal. Jadi biar supaya segala perbedaan yang ada nih dapat kita satukan dalam setiap kegiatan sosial kami. Begitu Pak Okan. Oh, ada yang tanya lagi nih. Opik slang. Kayaknya pendukung slang ini. Fans slang. Jadi dia tanyanya apa visi dan misi Lasmura? Mungkin Bung Erwin atau Bung Arif bisa menjelaskan ini. Visi misi Lasmura. Kalau untuk Opik Slang ya. Opik slang. Mungkin untuk saudara Opik Slang, visi misi Lasmura sendiri mungkin sama persis dengan Partai Hanura. Tetapi karena kita lebih spesifik ke anak muda, yang mungkin yang bisa ditambahkan adalah membentuk anak muda untuk berani berbicara lantang dengan koridor-koridor norma yang ada. Membentuk anak muda bagaimana sadar akan kepentingan politik. Karena politik ini merubah segala hal. Bahkan sekarang di Indonesia sendiri sudah terjadi, berbicara mengenai keagamaan pun ada politik di dalam. Hal-hal yang sudah bisa dibilang ada nuansa politik. Bau-baunya ada. Baunya yang sangat banyak, sangat tinggi bahkan. Jadi ya biarkan mereka seperti itu. Kita di NTT toleransi yang harus diutamakan. Kalau visi misi Lasmura ya sama seperti persis dengan seperti itu. mungkin saya bisa tambahkan oh ya, sedikit lagi. silakan Pak. Jadi Pak mungkin yang dimaksudkan oleh Pak Arif ini adalah bahwa kita anak muda ini kan biasanya hanya dipakai untuk kepentingan. Selama ini kan politik memakai anak muda untuk memakai demo, ikut dalam kegiatan kampanye, dibayar, ya. Supaya ke depan kita tidak lagi jadi bagian itu. Kita harus menjadi penentu. Ya. Anak muda harus jadi penentu masa depan bangsa. Jadi kita jangan seperti angin yang ditiup ke sana Ya. ya, ke sana ditarik ke sini ke Itu sini. masanya sudah habis tuh, sudah habis. Karena di era terbuka sekarang kan pembelajaran kita sudah melalui teknologi. Ya, kita sudah cepat paham. Makanya saya pikir bahwa anak muda tidak lagi tempatnya pada hal-hal yang seperti itu. Anak muda sekarang tempatnya harus ada di tempat yang menjadi penentu kehidupan bangsa ke depan. Oleh karena itu tempatnya cuma satu, di partai politik. Segenggam politik di tanganmu mampu mengguncang Indonesia. Oke. Bung Erwin sama Bung Arif, mungkin saya tadi pertanyaan dari netizen tadi, mungkin saya lebih perluas lagi pertanyaan mereka itu. Mungkin dia maksud mungkin apakah Lasmura juga akan membuat event begitu, event yang sifatnya merangkul anak muda seperti katakanlah event-event yang kalau olahraga misalnya bikin apa sepak bola atau balapan gitu. Apa ada rencana juga begitu supaya mungkin maksud buat event yang anak muda ada di dalam, anak muda yang merencanakan, anak muda yang peserta, semua penontonnya anak muda semua. Ya seperti kalau kita ilustrasikan seperti gas track yang motocross atau balapan di seperti di jalan yang tadi yang gitu. Apakah Lasmura juga berpikir untuk buat begitu? Untuk kedepannya kami rencanakan seperti itu karena kebetulan basic saya juga IO. Nah, jadi memang ada rencana ke sana, cuman kita terbentur COVID ini kapan selesainya? Iya. Kita karena kan
suatu event ketika disusun itu kan membutuhkan konsep yang matang, biaya di situ. Ketika jangan sampai ketika kita setelah susun dengan biaya yang begitu besar keluar, tahu-tahu tidak bisa dilaksanakan karena dengan adanya COVID. Nah, itu yang membuat kami sekarang masih menunda untuk hal-hal yang seperti itu. Kalau COVID sudah selesai, pemerintah menyatakan bahwa Indonesia aman akan COVID. Ayo. Itu kami akan, ya kata orang Kupang, gas jangan rem. Kami pasti gas di situ. Oke, kita kembali ke tema toleransi. Kira-kira apa yang bukti nyata apa yang kita perlu lakukan supaya menunjukkan kita itu toleransi? Memang kita sudah toleransi sebenarnya, tapi toleransi kita kan sebatas kita saling menjaga perasaan saja. Tapi bagaimana anak muda itu turut terlibat dalam mendukung aktivitas yang misalnya saat dari agama A mendukung aktivitas agama B, selain yang jaga gereja tadi. Kira-kira apa yang kita bisa, kira-kira ide apa yang bisa keluar dari Lasmura untuk toleransi? Sudah ada. Oh ya, ada pertanyaan baru dari Just Flow juga. Jadi usul saja, saya baca saja, usul saja kalau boleh tahun depan peringatan Hari Toleransi 2021 Lasmura NTT buat parade budaya untuk menunjukkan warna toleransi di NTT. So toleransi dari NTT untuk Indonesia. Wah, ini ada ide yang luar biasa besar ini. Ini kalau Lasmura bisa buat ini, berarti itu juga luar biasa. Tapi kembali lagi tadi yang seperti yang Bung Arif bilang tadi, apakah kita sudah bebas dari COVID atau belum? Mungkin bisa jelaskan dulu ke netizen kita yang dia sepertinya dia simpatisan Lasmura juga. Iya, betul. Dia dari tadi dia memberi, dia pertanyaannya bersifat ide untuk Lasmura. Mungkin Bung Arif atau Bung, ide ini sebenarnya mau dilaksanakan. Kebetulan kalau di NTT baru Sumba yang melakukan itu. Nah, ini juga mungkin Bung Jasplo ini dia pasti bercermin dari Jember Fashion Week kayaknya. Nah, ini acara-acara yang kebetulan yang heboh di Indonesia ini Jember Fashion Week. Itu parade pakaian adat semua. Ya kembali lagi. Kalau masa kita sudah bisa kumpulkan, diperbolehkan oleh pemerintah dan pihak yang berwenang, pasti akan kami lakukan. Jadi mudah-mudahan tahun depan COVID sudah selesai ya, karena pemerintah ada rencana untuk imunisasi. Vaksinasi. Vaksin. Mudah-mudahan kalau jadi ya harapan simpatisan Lasmura ini bisa terlaksana. Oh, ini ada lagi pertanyaan baru dari Joy Moi. Dia bertanya, apa yang akan Lasmura lakukan ke depan dalam membantu pemerintah menangani penyebaran COVID-19 yang ada di tengah kota tercinta ini? Oh, dia bertanya, kira-kira Lasmura bisa buat apa untuk COVID-19 di Kota Kupang? Dia konteksnya di Kota Kupang, bukan di NTT. Mungkin Bung Arif atau Bung Erwin bisa menjelaskan keinginan dari ini kayaknya mulai simpatisan juga. Ya, baik. Sebenarnya ini pertanyaan mudah, tapi untuk menjawabnya juga sulit. Karena kalau kita dapat melihat itu COVID sendiri ya, mungkin ini bisa menjadi pertanyaan mudah. Jadi persoalan bahwa kita tidak mampu membaca nih, COVID ini ada di mana kita tidak pernah tahu. Sehingga mungkin yang dapat Lasmura lakukan yaitu tetap menyuruhkan untuk masyarakat NTT menjalankan protokol kesehatan. Iya. Mungkin cuma itu karena memang COVID ini kita tidak bisa memantau dia ada di mana. Lain seperti misalnya demam berdarah. Gitu. Kita rame-rame sibuk dengan mengurus bagaimana menangani penyebaran COVID-19. Tetapi kita tidak melihat lagi hal yang
jelas di depan mata kita. Misalnya demam berdarah, kematian demam berdarah itu tinggi. Musuhnya jelas kita bisa lihat. Nah, saya pikir yang bisa langsung lakukan itu tetap menyerukan untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan standar 3M. Iya. Oke, jadi Bung Joy Moi, jadi dari Lasmura sendiri tetap menyarankan kita tetap patuh dengan protokol. Mungkin dia berharap Lasmura tuh lebih action gitu, lebih actionnya mungkin bagi masker kah atau turut apa mengkampanyekan 3M atau bagaimana. Tapi itu kan kembali ke Lasmura sendiri. Mungkin saya tambahkan sedikit. Ya. Kalau untuk pembagian masker dan pembagian hand sanitizer, ketika Hari Sumpah Pemuda kemarin juga sudah kami lakukan. Kami bersama-sama Partai Hanura. Kami bersama Partai Hanura dengan Orsap lainnya, itu kami membagikan di Pasar Obobo. Itu kami membagikan di sana juga. Kemarin juga ketika donor darah juga kami bagikan masker gratis juga. Jadi sebenarnya bukan apa yang dilakukan, tapi sudah dilakukan. Kami sudah lakukan. Dari sekarang, jadi tinggal kita saja melaksanakan protokol kesehatan sendiri. Ya. Jadi protokol kesehatan dengan 3M-nya itu menjaga jarak, pakai masker dan mencuci tangan. Saya kembali ke Bung Arief dulu. Kalau seseorang itu dia mau jadi kader itu bagaimana caranya? Apakah dia mendatangi sekretariat mendaftarkan diri atau dari sekretariat itu ada buka pendaftaran seperti mengumumkan? Itu gimana? Kalau macam misalnya saya mau jadi kader. Setelah menyaksikan acara ini, saya menjadi kader. Apakah saya mendatangi sekretariat mendaftarkan diri dan dapat kartu anggota atau bagaimana? Mungkin salah satu hal pertama ya seperti itu. Mungkin karena kebetulan sekretariat kami juga tergabung di kantor DPD Hanura di Wali Kota di bawah sini. Itu juga seperti itu. Tapi kami biasanya yang tadi saya sampaikan bahwa partai itu marketing. Jadi kami para anggota Lasmura yang bagaimana merangkul teman-teman yang ada di Kota Kupang, mengajak untuk ayo kita sama-sama. Karena anak muda di NTT ini lebih bagaimana mereka nyaman dulu. Ketika mereka nyaman, mereka akan mau bergabung. Masalahnya tuh bergabung di partai ini memang butuh sebuah dari dalam. Dari hati. Harus ada niat dulu. Karena berat di dalam tuh. Karena jadi kader juga harus militan. Ya. Dia tidak bisa jadi sekedar kader saja. Karena di partai itu bukan untuk tempat untuk mencari uang. Itu masalahnya. Sedangkan kita meluangkan banyak waktu di sana. Bisa-bisa tempat kasih keluar uang gitu kan? Iya, justru itu. Jadi harus ada dari niat dulu tuh. Kalau sudah niat baru bisa masuk ke dalam. Kalau niat dari dalam sini belum ada untuk melayani, pasti akan terseleksi alam. Dan cara mensosialisasi diri Lasmura itu bagaimana caranya? Supaya orang tahu Lasmura ada dan bagaimana caranya? Selama ini kami pribadi. Oh. Paling pertama kita merangkul teman-teman yang ada di lingkungan kami sendiri. Sehingga menjadi satu kekuatan. Kalau kekuatan itu sudah terlihat, saya pikir dengan sendiri teman-teman akan banyak yang bergabung. Contohnya dengan kegiatan kami kemarin, banyak teman-teman yang ingin bergabung, melihat kegiatan kami dan mereka bergabung bersama Lasmura. Ya. Jadi kalau begitu harus semakin banyak kegiatan supaya semakin banyak orang bergabung. Iya, pasti. Untuk Lasmura yang sekarang di bawah kepemimpinan saya dan Pak Arief, kami tentu akan membuat banyak kegiatan-kegiatan positif untuk dapat menarik simpati. Sama dengan kalau organisasi yang sayap partai lain sama juga dia punya. Sama. Hanya dia tetap di bawah bendera Hanura. Iya. Di bawah benderanya Hanura. Sama. Apakah kiblat anggota kader Lasmura ini kiblatnya menjadi calon anggota dewan dari Hanura juga? Kiblatnya begitu? Ya, itu pasti.
ya kan? Kita hadir di dalam ini untuk bisa masuk dalam sistem. Masuk dalam sistem berarti kita harus bergabung di partai politik. Ya. Belajar dari Lasmura, Dari Lasmura bertarung untuk bertarung di pemilu. di kancah politik. Tujuannya ke sana. Tapi tidak seperti yang Bung Arief tadi jelaskan, tapi sisi-sisi lain seperti UMKM itu tetap Ya. bagian dari pendidikan. Karena ada orang yang bergabung itu tidak selamanya mereka menjadi caleg juga. Tidak Atau pimpinan daerah. Ada yang memang karena kedekatan emosional. Ada yang juga karena, oh ini bagus nih. Ini kita bisa menyuarakan sesuatu dari partai. hanya karena ada yang mau berorganisasi, Ada yang organisasi. ada yang mau melakukan sesuatu. Ini tempatnya. Kita belajar di sini. Lasmura itu tempatnya untuk belajar. Tempat yang paling tepat. Jadi contoh kalau kayak kita masuk ke dalam suatu tim sepak bola, nah ini kita nih mungkin A-nya, B-nya. Nah, Hanura itu untuk tim A-nya, tim intinya. Nah, kita belajar dari situ. Setelah ditempa, jadi baru kita bisa naik tingkat lah. Tingkat ke kader partai. Tapi dasarnya kalau kader Lasmura itu sudah bagian dari kader Sudah menjadi bagian dari kader partai Hanura. Pasti. Karena kalau di Orsap ini beda dengan partai Hanura. Di Orsap ini bagaimana kami menghidupi diri kami sendiri. Jadi kalau sampai teman-teman yang ingin bergabung itu sangat bagus. Ya. Kita sama-sama bagaimana membangun diri kita di dalam Lasmura. Oke, kita ngobrol-ngobrol ternyata kita sudah di penghujung acara ya. Nah, jadi ini sudah jelang akhir ini. Mungkin closing statement dari Bung Erwin tentang ajakan bergabung ke Lasmura dan pesan ke anak milenial saat ini. Mungkin bisa disampaikan. Kameranya di sana. Ini. Baik, Oh, di Tribunas. Ini. Tribunas, mari bergabung bersama Lasmura. Untuk kaum muda jangan habiskan waktu kalian untuk hal-hal yang tidak berguna. Mari bersama-sama Lasmura membangun Kota Kupang, bersama Lasmura membangun wajah Provinsi NTT. Oke, Tribuners, tidak terasa 1 jam kita ngobrol dengan Bung Erwin dan Bung Arief, Ketua dan Sekretaris Lasmura. Jadi teman-teman kalau memilih jalur politik, sudah ada tempatnya untuk anak mudanya. Oke, terima kasih Bung Erwin, Bung Arief sudah datang di studio Pos Kupang. Pos Kupang. Selamat sore.